di sisi lain, sudah sebulan. Dia sibuk dengan pelatihan setiap hari, dan dia selalu sedikit khawatir ketika dia sesekali melihat Wendy. Setelah Lisette pergi, Wendy duduk kembali di sofa. Dia mengusap pipinya yang cantik dan menatap api di tungku di seberangnya. Kakak benar, aku bisa mendapatkan 50 koin emas setiap bulan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diperoleh orang tua kita dalam 10 tahun. Aku ingin berbuat lebih banyak untuk tuan muda. Setidaknya, aku ingin layak mendapatkan gajiku. Wendy mengambil keputusan sambil mengepalkan tinjunya. Jika dia bertemu dengan tuan muda saat dia sedang mandi, maka dia tidak akan melarikan diri. Sebaliknya, dia akan membawa satu bersamanya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tidak perlu melakukan itu, tetapi setidaknya dia bisa mandi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Zeke dan Zenoah tinggal selama 2 hari setelah mereka kembali. Mereka meminta Watson untuk menggabungkan 100 set senjata dan baju besi yang mereka bawa kembali menjadi peralatan perunggu dalam set. Kemudian, mereka menggabungkan semua ramuan obat menjadi obat berkualitas tinggi. Baju besi-besi hitam hanya bernilai beberapa lusin koin perak, tetapi harganya akan meningkat 10 kali lipat setelah menjadi perunggu. Watson berhasil menggabungkan lebih dari 100 set peralatan dan senjata perunggu dan sekitar 100 potong perhiasan perunggu dalam 2 hari. Ada juga ribuan ramuan yang berkisar dari tingkat perunggu hingga emas. Barang-barang itu bernilai setidaknya 100.000 koin emas. Kemudian, Zeke dan Zenoah pergi ke Montevideo dengan hadiah-hadiah tersebut. Dengan hasil yang melimpah ini, saudara ketiga dan keempatnya berangkat ke Monty Town. Watson menyadari bahwa kedua saudaranya sudah terbiasa dengan peran mereka sebagai pedagang, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk terus berlarian. Sebelum berangkat, mereka bahkan mengatakan akan membawa pulang seorang pacar. Tentu saja, mereka tidak ingin Watson menyusul mereka dalam hal itu. Watson tersenyum ketika mendengarnya. "Selamat pagi, Tuan Muda Watson." Wendy berdiri di depannya sambil memangkas pohon yang bengkok di halaman. "Selamat pagi." Watson mengangkat tangannya sebagai tanggapan. Sejak Wendy memergokinya saat sedang mandi beberapa hari yang lalu, dia tidak berani pergi ke kamar mandi. Dia juga malu setiap kali melihat Wendy. Sebaliknya, Wendy, yang selalu sangat pemalu, berinisiatif untuk menyajikan teh kepadanya saat makan malam. Kemudian, setelah itu, dia akan menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Ketika tiba waktunya tidur, dia akan menemaninya di kamar tidur dan berbicara dengannya sampai dia tertidur. Dia tidak mengusirnya, tindakannya membuat Scarlett sangat cemburu. Setiap kali mereka makan, Watson harus menahan tatapan tajam dari kakaknya. Bahkan anggota keluarga lainnya pun menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. "Tuan Muda, apakah Anda ingin mandi setelah latihan pagi? Saya bisa merebus air sekarang." Setelah mengatakan itu, Wendy bersiap untuk berlari kembali ke kastil dengan gunting di tangannya, tetapi Watson menghentikannya. "Tunggu, tidak perlu. Saya tidak ingin mandi karena saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan nanti." Ketika Watson merekrut pengawalnya, dia menyebutkan bahwa kastil Blackmoon akan merekrut lebih banyak orang bulan depan. Hari itu adalah putaran perekrutan kedua mereka. Dia yakin bahwa banyak calon penjaga menunggu dengan sabar di luar kastil, dan Watson berharap untuk bertemu dengan mereka. Lebih dari 20 prajurit tingkat perunggu mengobrol dalam kelompok 2 dan 3 orang di luar kastil bulan hitam. Mereka tampak gugup. Mereka semua memiliki hadiah. Beberapa memiliki binatang ajaib, dan beberapa memiliki baju besi dan senjata. Beberapa bahkan memiliki kereta yang penuh dengan daging dan gandum. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa beberapa kereta memiliki tempat tidur, meja, dan kursi yang dibongkar di atasnya. Mungkin mereka telah merobohkan perabotan mereka dan membawanya ke sana. Sebagian besar ahli tingkat perunggu dalam radius 10 km ada di sana. 3 orang tua, yang juga telah melamar pekerjaan terakhir kali, juga ada di sana. Mereka mengobrol satu sama lain. "Saya membawa 4 orang kali ini. Tuan Muda menjanjikan saya 4 telur ayam wangi pentakolor," salah satu dari mereka berkata. "Hei, masih terlalu dini untuk perayaan." Tuan Muda Watson mengatakan bahwa tidak cukup hanya membawa orang ke sini. "Kita masih harus lulus ujian. Meskipun saya hanya membawa 3 orang, mereka sudah menjadi prajurit tingkat perunggu berusia 30-an. Mereka memiliki banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Mereka pasti akan mendapatkan 3 telur," kata orang lain. Sementara semua orang berbicara,
Watson membawa Wendy keluar dari kastil. Saat dia berdiri di belakang Watson, Wendy menatap para penjaga dengan rasa ingin tahu. Dia ingin menyiapkan mandi untuk Watson, tetapi Watson menolak tawarannya. Watson menyuruhnya untuk pergi dan membiasakan diri dengan proses perekrutan sebagai gantinya. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan Wendy menangani semua masalah perekrutan di masa mendatang. Watson melihat lebih dari 20 prajurit tingkat perunggu di depannya, serta hadiah yang mereka bawa, dan tersenyum puas. Dia punya ide sederhana saat membawa Wendy ke sana. Setelah 2 putaran perekrutan, para prajurit tingkat perunggu yang ingin bergabung dengannya pasti akan ada di sana. Anggota kelompok lainnya berada di bawah tingkat perunggu atau baik-baik saja sendiri, jadi mereka tidak perlu pergi ke sana. Dia yakin bahwa lebih sedikit orang yang akan melamar pekerjaan bulan depan. Dia juga memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak dapat melanjutkan proses perekrutan secara langsung. Zeke dan Zenoa memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan. Scarlett masih terlalu muda, dan kakak tertuanya sibuk dengan kultivasinya. Jadi satu-satunya orang yang bisa dipercaya dan juga memenuhi syarat untuk pekerjaan itu adalah Wendy. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berpartisipasi dalam proses perekrutan Kastil Blackmoon. Selama Anda lulus penilaian, Anda akan menerima 3 telur ayam Phoenix Pelangi sehari. Jika seseorang telah membawa Anda ke sini, beritahu saya siapa orangnya. Pemandu Anda juga akan mendapatkan telur jika Anda lulus penilaian, kata Watson kepada orang-orang di depannya. Seperti yang kami harapkan, kami bisa mendapatkan telur ayam wangi pentakolor. Tunggu, apakah Tuan Muda mengatakan telur ayam Phoenix Pelangi? Pria itu menggosok tangannya dengan gembira ketika mendengar itu. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan berteriak kaget. Bukankah mereka mengatakan bahwa itu adalah ayam wangi pentakolor? Jadi bagaimana itu menjadi ayam Phoenix Pelangi? Ayam Phoenix Pelangi adalah binatang ajaib tingkat emas pada level yang lebih tinggi dari ayam wangi pentakolor. Apakah ayam Phoenix Pelangi muncul di Kastil Blackmoon? Mata orang banyak menjadi lebih bersemangat ketika mereka memikirkan hal itu. Hadiahnya telah melampaui harapan mereka. Mereka yang ada di sana untuk mencoba peruntungan bertekad untuk masuk ke Kastil Blackmoon. Ada juga yang meragukan situasi tersebut. Bahkan seorang bangsawan agung tidak akan memiliki binatang ajaib seperti ayam Phoenix Pelangi. Itu hanya 1 bulan yang singkat, dan Watson telah mengubah ayam wangi pentakolor sebagai hadiah, jadi mereka tidak tahu apakah dia berbohong. Jika kalian siap, mari kita mulai ujiannya. Watson sangat puas dengan ekspresi semua orang. Dia melambaikan tangan ke Wendy. Pergi dan panggil kapten pengawal, Alan, dan minta dia membawakan sekeranjang telur ayam Phoenix Pelangi. Mungkin sebagian orang tidak percaya padanya, tetapi itu tidak masalah. Dia akan bertindak untuk menghilangkan keraguan mereka. Baik, Tuan Muda. Wendy mengangguk dengan hormat sebelum berbalik dan berjalan masuk ke dalam istana. Dalam waktu singkat, Alan keluar, dia mengenakan baju zirah dan menunggangi seekor liger. Liger yang agung, baju zirahnya yang agung, pedang pelindung yang tergantung di pinggangnya, dan rambut birunya yang panjang dan anggun, kombinasi itu membuatnya tampak heroik. Kerumunan itu bernapas dengan berat dan tampak iri saat melihatnya. Tak lama kemudian, mata semua orang beralih dari Alan ke keranjang yang diisi di tangannya, di dalamnya ada banyak telur berwarna-warni. Telur-telur itu berkelap-kelip dalam 7 warna dan memancarkan aroma yang lembut. Hanya dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu bukan telur biasa. Baunya meningkatkan aliran darah dan kekuatan aura tempur mereka, dan itu hanya baunya. Jika mereka memakannya, ya, tidak ada yang meragukan kata-kata Watson lagi. Salam, Tuan Muda, apa perintah Anda? Alan melompat dari liger, dan dia berlutut di depan Watson. Keranjang telur masih di tangannya. Alan, bangun. Kamu adalah kapten penjaga, jadi kamu akan menjadi penguji untuk ujian berikutnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika mereka dapat memaksamu untuk mundur selangkah, maka itu berarti mereka lulus. Watson berjalan maju dan membantu Alan berdiri. Setelah dia menetapkan aturan yang sama seperti ujian sebelumnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, jangan merasa terbebani. Lakukan yang terbaik, tidak masalah bahkan jika tidak ada yang lulus. Jangan khawatir, Tuan Muda Watson. Aku tidak akan mengecewakanmu. Alan memutar matanya dan berbalik menghadap prajurit tingkat perunggu di depannya. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi yang pertama?
Tampaknya Tuan Muda Watson ingin menggunakannya untuk membangun otoritasnya. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Watson. Watson berharap dia bisa menunjukkan otoritas kepada para kandidat itu dan membuat mereka memahami kekuatan para penjaga di Kastil Blackmoon. Bahkan jika seseorang lulus, mereka tidak boleh sombong dan tidak disiplin setelah bergabung dengan tim, itu akan membuat mereka lebih mudah diatur. Alan baru bergabung dengan Kastil Blackmoon bulan sebelumnya. Bahkan jika para penjaga telah meningkat, itu tidak akan banyak. Namun, peningkatannya adalah yang tercepat, dia sudah berada di puncak tingkat perunggu. Karena baju zirah, pedang panjang, dan perhiasannya juga dari tingkat yang sama, para prajurit itu tidak akan bisa bergerak melawannya dengan mudah. Aku akan maju duluan. Aku akan maju duluan. Begitu dia mengatakan itu, beberapa orang keluar dari kerumunan. Mereka bisa merasakan aura tempur yang dipancarkan Alan. Dia hanya seorang prajurit tingkat perunggu. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Alan, bisakah mereka membuatnya mundur selangkah? Aturan yang ditetapkan Watson terlalu sederhana. Jelas bahwa dia telah meremehkan mereka, itulah yang dipikirkan sebagian dari mereka. Namun, kenyataannya kejam. Hanya butuh 1 menit bagi beberapa kandidat untuk mundur dengan ekspresi jelek. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi Alan tidak bergeming. Sebaliknya, tinju mereka mendarat di baju besi Alan, dan itu menyakitkan. Alan menyilangkan lengannya dan menatap mereka dengan jijik. Ada orang lain, ayo lanjutkan. Kandidat lainnya menggertakkan gigi saat mereka bergegas maju. 10 menit kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa selain Alan, mereka semua gagal. Aku tidak menyangka tidak seorang pun dari kalian yang bisa membuat Alan mundur. Menurut aturan, jika tidak ada yang lulus penilaian, maka kalian semua bisa kembali. Watson berpura-pura kecewa dan mendesah. Ekspresi kerumunan berubah, beberapa dari mereka telah merobohkan rumah mereka karena mereka ingin bergabung dengan Kastil Bulan Hitam. Mereka telah membawa semua harta benda mereka ke sana, jadi mereka tidak akan punya tempat tinggal saat mereka kembali ke rumah. Itu terutama berlaku bagi para lelaki tua yang telah mengikuti ujian sebelumnya. Mereka mengira bahwa ujian itu mudah dan mereka akan lulus asalkan mereka membawa hadiah. Namun, hasilnya berbeda, sehingga beberapa kandidat merasa kesal. Ketiga lelaki tua itu juga menunjukkan ekspresi getir di wajah. Mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan telur asalkan mereka membawa beberapa orang untuk mengikuti ujian. Itulah yang terjadi terakhir kali. Siapa yang tahu bahwa Watson akan mengubah rutinitasnya? Itu hebat, telur mereka hilang. Kandidat mereka pasti akan berpikir bahwa mereka penipu. Jika tidak ada yang lulus ujian, maka apakah para pelamar itu tidak akan berpikir bahwa mereka telah ditipu? Kemudian, Watson berbicara, "Yah, secara logika, semua orang harus disingkirkan, tapi jangan khawatir, aku orang yang berhati lembut. Jika usiamu di bawah 50 tahun, aku bisa dibujuk untuk tetap tinggal di sini." Benarkah, Tuan Muda Watson? Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Banyak kandidat membelalakkan mata karena tidak percaya saat mendengar itu. Hanya para dewa yang tahu apa yang telah mereka alami. Mereka tiba di sana dengan hati yang gelisah, mereka tidak tahu apakah mereka dapat lulus ujian. Banyak dari mereka merasa lega saat mendengar peraturan Watson. Mereka pikir mereka dapat lulus ujian, dan ujian itu menamparkan wajah mereka. Kemudian, tepat saat mereka hendak menyerah, Watson mengatakan bahwa mereka telah lulus. Apakah dia mempermainkan mereka? Setelah mereka mengalami pasang surut kehidupan mereka yang singkat, mereka tercengang. Anda telah melihat betapa kuatnya Alan, dia adalah wakil kapten penjaga. Dia hanya seorang prajurit tingkat perunggu, sama seperti Anda. Dia baru bergabung dengan Kastil Bulan Hitam selama sebulan, tetapi kekuatannya telah meningkat ke level ini. Saya pikir Anda harus mengerti apa artinya ini. Watson menunjuk Alan dengan ekspresi serius. Tuan Muda Watson benar. Alan membusungkan dadanya, dia bekerja sama dengan Watson dan berkata, "Dulu aku bahkan tidak sekuat dirimu, dan aku yang terlemah di antara para prajurit tingkat perunggu. Namun, sekarang, aku bisa menekan kalian semua. Ini berkat Tuan Muda Watson dan juga telur ayam wangi pentakolor miliknya. Jika kau bergabung dengan Kastil Blackmoon, kau akan sekuat aku dalam 1 bulan. Kau dengar itu? Mereka yang ingin bergabung dengan Kastil Blackmoon bisa datang ke sini untuk mengumpulkan telur-telurnya." Watson menganggap Alan brilian.
Hanya 4 dari 20 kandidat yang berdiri tak berdaya sementara sisanya bergegas menuju Watson seperti segerombolan lebah. Keempat orang itu memiliki kerutan di wajah mereka. Mereka berusia lebih dari 50 tahun, mereka tidak lulus ujian, dan mereka iri, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya prajurit tingkat perunggu, dan mereka mungkin tinggal di wilayah itu seumur hidup mereka. Jadi sudah diduga Watson tidak menginginkannya. Apakah ini benar-benar telur ayam Phoenix Pelangi? Meskipun aku belum pernah melihat binatang ajaib setingkat ini, gelombang dan aroma yang dipancarkan telur-telur ini seharusnya tidak salah. Para kandidat, yang berlari ke arah Watson, memegang telur-telur itu dengan hati-hati di lengan mereka. Mereka tampak senang. Beberapa bahkan menggosok pipi mereka ke telur-telur itu sementara mulut mereka meneteskan air liur. Aku ingin menelan telur-telur ini. Tidak, aku harus menanggungnya. Aku ingin merebus telur-telur ini dan memakannya sedikit demi sedikit. Alan berdiri di samping dan melengkungkan bibirnya. Dia tidak mengomentari betapa gembiranya orang-orang itu. Dia ingat perasaan yang sama ketika dia berada di sana bulan sebelumnya. Watson telah memberinya ayam wangi pentakolor saat itu, tetapi telah diganti dengan telur ayam Phoenix Pelangi. Dia sedikit iri. Kalau saja dia ada di sana sebulan kemudian, apakah Watson akan memberinya 100 telur ayam Phoenix Pelangi? Baiklah, mereka yang telah menerima telurnya dapat mengikuti Alan kembali ke istana. Watson melihat keranjang di tangan Alan. Proses perekrutan akan berlanjut. Seperti biasa bulan depan, aku akan memilih salah satu rekrutan baru untuk menjadi penguji. Jika dia tidak dapat melakukan apa yang Alan lakukan dan menyingkirkan semua kandidat, maka aku akan mengirimnya pergi. Selain itu, kami mengadakan kompetisi di istana setiap bulan, dan 10 pemenang teratas akan mendapatkan hadiah tambahan, dan 3 terbawah akan kehilangan gaji bulanan mereka. Mereka yang berada di peringkat terakhir selama 2 bulan berturut-turut harus pergi sendiri. Ada 27 pelamar saat itu. 3 di antaranya adalah orang tua yang telah berada di sana terakhir kali. 4 orang lainnya tersingkir karena usia mereka. Jadi, hanya 20 orang yang tersisa, dan ketika mereka memasukkan penjaga asli istana, totalnya ada 30 orang. Watson ingin mengubah pengawalnya menjadi ksatria yang tidak kalah dengan pasukan manapun. Nama ksatria bulan hitam adalah simbol harapannya. Para ksatria itu hanya mencari kualitas dan bukan kuantitas. Orang tidak boleh berpikir bahwa semuanya baik-baik saja setelah mereka bergabung dengan kastil bulan hitam. Dia tidak suka berbisnis dengan kerugian. Meskipun dia memiliki sistem fusi dan tidak sulit baginya untuk menggabungkan material tingkat tinggi, dia tidak ingin menyia-nyiakan apapun. Orang-orang itu harus melalui banyak putaran eliminasi sebelum hanya beberapa elit yang tersisa. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang bersemangat saat mereka memegang telur di dada mereka mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak berani menyangkal bahwa ada orang yang mendambakan perlakuan mewah kastil bulan hitam dan ingin bermain-main dengan status baru mereka. Namun, mereka tidak berani memiliki pikiran seperti itu lagi. Jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan tersingkir, tidak ada tempat lain yang akan memberi mereka telur ayam Phoenix Pelangi, tetapi ada terlalu banyak penjaga seperti mereka. Tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang mana yang akan mereka pilih. Kalian semua, aku tidak bisa membiarkan kalian bergabung karena usia kalian. Tapi, Watson meninggikan suaranya di tengah kalimatnya, dan ketika dia menyadari bahwa perhatian semua orang tertuju padanya, dia terus berkata, tapi kamu masih bisa membawa orang ke ujian. Jika mereka bergabung dengan kastil Blackmoon, maka kamu akan menjadi lebih kuat dan mendapatkan senjata, baju besi, dan bahkan tunggangan terbaik. Tidak masalah jika kamu sendiri tidak dapat bergabung dengan kastil Blackmoon, tetapi teman-temanmu mungkin masih bisa melakukannya. Bahkan jika teman-temanmu tereliminasi, apakah teman-teman mereka juga akan tereliminasi? Banyak orang ingin tertawa ketika mereka melihat Watson menyatakan manfaat kastil Blackmoon dengan ekspresi serius. Mereka hanya mendengar rumor tentang Watson yang merupakan seorang prajurit jenius tingkat perak. Mereka tidak menyangka dia akan begitu lucu. Dia sama sekali tidak tampak seperti anak kecil. Semua orang merasa gugup atau kecewa karena tidak terpilih, tetapi kata-katanya membuat mereka tersadar. Singkatnya, kalian telah melakukan hal yang benar dengan datang ke kastil Blackmoon. Kalian tidak mengalami kerugian apapun, dan kalian juga tidak tertipu. Watson menebalkan kulitnya saat dia berteriak, pada waktu yang sama bulan depan, rekrutmen gelombang ketiga akan diadakan di kastil Blackmoon.
Kami tidak hanya akan merekrut penjaga, tetapi juga petani berpengalaman. Bawa seseorang ke sini, dan jika mereka lulus, kalian akan mendapatkan telur ayam Phoenix Pelangi. Aturan ini juga berlaku bagi mereka yang telah bergabung dengan kastil. Itu saja yang harus kukatakan. Kemudian, Watson membawa Alan, Wendy, dan orang-orang yang telah lulus kembali ke kastil Blackmoon. Gemuruh. Gerbang kastil Blackmoon ditutup dengan suara keras, meninggalkan 7 prajurit tua tingkat. Perunggu dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka akan mendapatkan telur Phoenix Pelangi jika kandidat mereka lulus ujian. Apa yang mereka tunggu? Mereka telah tinggal di perbatasan begitu lama, jadi mereka punya teman. Mereka bertekad untuk membawa serta sebanyak mungkin orang. Kemudian, ketujuh lelaki tua itu saling memandang sebelum mereka bubar. Mereka terdesak waktu. Mereka tidak ingin dimanfaatkan, jadi mereka harus menyerang lebih dulu. Setelah Watson kembali ke kastil Blackmoon, ia memutuskan untuk menggabungkan beberapa biji untuk membuat lebih banyak tembok. Ia ingin memperluas kastil Blackmoon. Ketika Zeke dan Zenoa pergi, mereka meninggalkan sejumlah besar biji. Biji-biji ini menjadi bahan yang cocok setelah sedikit menyatu. Banyak pertanian di sekitarnya telah kehilangan penjaga mereka yang kuat. Jika mereka kehilangan para petani, akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan operasi. Awalnya, keluarga Watson hanya memiliki 10 hektar tanah, jadi tidak perlu merekrut lebih banyak petani. Namun, ia ingin membawa penjaga dan petani dari seberang perbatasan, dan pertanian lainnya hanya akan dibiarkan dengan cangkang kosong. Dia ingin mengajukan penawaran untuk membeli tanah-tanah itu dari para petani, dan dia bisa menyatukan daerah sekitar dalam satu gerakan. 1 tahun, tidak, setengah tahun. Blackmoon Castle akan menjadi kekuatan terbesar di perbatasan, dan kita akan membangun kota yang tidak lebih lemah dari Monty Town. Watson mengepalkan tinjunya saat dia melihat matahari di langit. Langit cerah, Blackmoon Castle seperti matahari yang perlahan terbit di perbatasan angin musim gugur berdesir, hampir bulan Oktober. Sudah lebih dari 20 hari sejak perekrutan kedua di kastil Blackmoon. Tanah di dalam kastil dipenuhi lempengan batu giok hitam besar. Setidaknya ada beberapa ribu di antaranya. Jika digabungkan, mereka akan membentuk tembok yang panjangnya beberapa kilometer. Sekitar 30 ksatria Blackmoon duduk di bukit lempengan batu, mereka menyeka keringat dari dahi mereka. Musim dingin 3 bulan akan tiba dalam 2 bulan. Pada saat itu, binatang ajaib akan keluar dari hutan kabut tebal untuk menjarah makanan. Biasanya tidak mudah untuk bertahan hidup di musim dingin, tetapi tahun ini akan berbeda, kata seorang penjaga. Ya, saya tidak berani menutup mata setiap kali saya tidur selama musim dingin. Saya takut begitu saya menutup mata, binatang ajaib akan masuk ke rumah saya. Namun, kita tidak perlu takut saat berada di kastil. Saya juga akan membawa keluarga saya ke sini dalam sebulan, kata penjaga lainnya. Dinding kastil setidaknya setinggi 3 meter. Ada juga tombak pendek yang tertancap di atas dinding. Binatang ajaib tingkat besi biasa tidak akan mampu memanjat tembok, apalagi menghancurkannya. Sedangkan binatang ajaib tingkat perunggu yang mampu memanjat tembok, jumlahnya cukup langka di hutan berkabut. 3 bulan musim dingin mengacu pada bulan ke-12, pertama, dan kedua kerajaan Naga Suci. Selama beberapa bulan itu, kerajaan akan mengalami hujan salju terus-menerus, dan tanaman tidak akan dapat tumbuh. Biasanya, harga makanan akan melonjak pada saat itu, dan berbagai pertanian besar akan menutup perkebunan mereka. Mereka akan menggunakan makanan yang mereka miliki untuk bertahan hidup di musim dingin dan kadang-kadang mengatur penjaga untuk keluar dan berburu beberapa binatang ajaib. 3 bulan musim dingin adalah pesta bagi binatang ajaib, dan itu sama bagi manusia. Di dunia di mana kekuatan adalah yang terpenting, itu adalah dunia yang kejam dalam hal hubungan. Namun, keadaan sedikit berbeda tahun itu. Setelah Watson mengumumkan bahwa ia akan merekrut penjaga dan petani, penjaga tingkat perunggu dan di atasnya dalam radius belasan kilometer menyatakan niat mereka untuk mencari perlindungan. Bahkan cukup banyak petani yang dipindahkan, yang menyebabkan berbagai pertanian besar panik. Tuan Muda Watson sengaja memilih waktu ini untuk merekrut orang. Aku bertanya-tanya bagaimana pertanian yang kehilangan petani dan penjaga akan dipertahankan di musim dingin. Penjaga yang berbicara di awal mendesah dengan emosi. Itu bukan sesuatu yang perlu kalian khawatirkan, pikirkan tentang diri kalian sendiri. Jika kalian memiliki kekuatan untuk berbicara, maka kalian sudah cukup istirahat.
Bangun dan lanjutkan latihan kalian. Sudah hampir waktunya untuk kompetisi besar para penjaga di kastil. Jika saat itu tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Di tengah kerumunan, Kapten Pengawal, Alan, memeluk helmnya. Setelah melihat sekelilingnya, ia berbicara kepada kelompok itu dengan ekspresi dingin. Setelah perekrutan kedua, Alan masih pusing memikirkan cara melatih anak buahnya. Akhirnya, Watson membuat rencana pelatihan untuk semua orang. Misalnya, beberapa orang harus membawa ribuan kilogram lempengan batu giok hitam di punggung mereka setiap hari, beberapa orang harus pergi ke hutan berkabut setiap 3 hari sekali untuk menangkap 10 sarang tingkat besi, beberapa orang harus pergi ke hutan berkabut setiap 5 hari sekali untuk melawan Golden Flash, dan 3 orang terakhir yang bertahan akan menerima hadiah tambahan. Itu adalah latihan yang dapat diterima, ada juga beberapa latihan pelatihan yang aneh. Mereka harus melompat ke tanah seperti katak dengan tangan di belakang punggung atau mengangkat kaki tinggi-tinggi saat jongkok. Akhirnya, ketika mereka berlatih untuk formasi, Watson akan meminta mereka untuk membentuk formasi persegi dan berjalan maju, dan mereka harus bergerak dengan tertib. Mereka memiliki metode pelatihan mereka sendiri, terutama ketika mereka sudah menjadi prajurit tingkat perunggu. Mereka tidak puas dengan metode pelatihan yang diberikan Watson kepada mereka. Mengapa mereka perlu berlatih untuk formasi? Apakah gerakan teratur mereka akan meningkatkan kekuatan mereka? Lompatan katak tidak hanya menggelikan, tetapi juga tampaknya tidak banyak gunanya. Mereka mungkin juga melawan seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun, pikiran mereka dengan cepat berubah. Setelah lebih dari 20 hari pelatihan, mereka merasa bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Misalnya, William adalah orang terkuat di antara mereka, tetapi dia juga yang paling lambat. Setelah beberapa hari pelatihan, kekuatan William tidak meningkat banyak, tetapi kecepatan dan daya tahannya telah meningkat. Yang lain merasakan hal yang sama. Mereka hanya ingin condong ke kemampuan tertentu. Mereka yang cepat hanya akan berpikir tentang cara membuat diri mereka lebih cepat. Mereka yang pandai bertahan hanya akan terus meningkatkan keterampilan bertahan mereka. Namun, di bawah metode pelatihan Watson, kemampuan komprehensif mereka telah berkembang. Di antara mereka, Alan dan Liz telah berhasil menjadi prajurit tingkat perak 2 hari sebelumnya. Mereka yang mengeluh tentang metode pelatihan Watson harus tetap diam dan mengikuti latihan dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, mereka semakin menghormati Watson. Dia masih anak-anak, tetapi dia bisa memikirkan metode pelatihan yang sangat baik dan efektif. Tidak heran dia bisa menjadi prajurit tingkat perak di usia yang begitu muda. Di sebuah ruangan yang luas di dalam kastil. Itu adalah kantor Watson. Sambil bersandar di kursi yang nyaman, Watson menikmati angin hangat di dekat perapian. Dia mengambil jadwal pelatihan di tangannya. Jadwal latihan mencantumkan target untuk setiap minggu sesuai harinya. Mereka menjalani latihan lompat pada hari Senin, yang meliputi lompat katak, lompat tinggi, dan lompat jauh. Pada hari Selasa, latihan kecepatan, lari cepat sejauh 100 km, dan pada hari Rabu, latihan kekuatan. Seseorang akan membawa lempengan batu giok hitam di punggung mereka dan berjalan 10 putaran mengelilingi kastil. Sedangkan pada hari Kamis, mereka akan menjalani latihan rintangan. Semua orang akan pergi ke hutan berkabut untuk menangkap beberapa binatang ajaib. Pada hari Jumat, mereka akan melatih keterampilan formasi mereka. Pada hari Sabtu, mereka akan berlatih pertempuran sesungguhnya dan melawan Golden Flash. Terakhir, pada hari Minggu, itu akan tergantung pada situasinya. Jika mereka tidak lelah, maka mereka akan terus berlatih. Jika mereka terlalu lelah, maka mereka akan beristirahat selama sehari. Selain menangkap binatang ajaib untuk alasan egois, sisa sistem latihan adalah model yang diikuti Watson dalam pasukan kehidupan sebelumnya. Itu adalah peradaban modern yang telah bertahan selama ribuan tahun. Metode yang telah ia kembangkan untuk merangsang kekuatan fisik di dunia itu setidaknya 2 era lebih maju. Menurut metode pelatihan, orang-orang ini tidak akan terlalu menonjol dalam aspek apapun, tetapi kekuatan keseluruhan mereka pasti akan menjadi yang terkuat. Watson menuliskan jadwal pelatihan. Karena ayam wangi pentakolor telah diubah menjadi ayam Phoenix pelangi, ia dapat menghasilkan 1000 telur sehari. Jumlahnya begitu banyak sehingga ia tidak dapat menghabiskannya. Itulah sebabnya ia berani melatih para penjaga seperti itu. Siapapun yang tubuhnya rusak, ia akan memberi mereka beberapa ayam Phoenix pelangi.
Para penjaga itu hanya perlu berusaha 10 kali atau 100 kali lipat. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada anak ajaib manapun. Paling tidak, mereka dapat jauh melampaui orang-orang dengan level yang sama. Watson mengambil beberapa surat lagi di atas meja. Surat-surat itu telah dikirim secara berurutan selama 2 hari terakhir. Nama-nama pada surat-surat itu adalah nama-nama petani utama. Watson membuka salah satu surat, meliriknya dan menemukan bahwa isinya sangat rahasia. Awalnya, ia memujinya karena masih muda dan menjanjikan. Kemudian, ia menyalahkannya karena mencuri dari orang lain dengan harga tinggi, yang membuat peternakan menjadi panik. Lebih dari separuh penduduk ingin pergi. Watson menyadari bahwa isi surat-surat lainnya hampir sama. Orang-orang yang sopan selalu bersikap sopan kepadanya, tetapi beberapa juga menghinanya karena tidak berakal sehat dan tidak memberi jalan keluar kepada orang lain. Mereka bahkan mengancamnya untuk bersatu dan memboikot Kastil Blackmoon. Orang-orang ini sudah melewati batas. Mereka tidak bisa memberi bawahan mereka lingkungan hidup yang nyaman. Apa hubungannya dengan saya jika mereka tidak bisa mempertahankan anak buah mereka? Apakah mereka menyalahkan saya karena menjadi kaya? Watson melipat surat yang telah selesai dibacanya dan meninggalkan tempat duduknya. Ia melemparkan semua surat ke dalam perapian dan memandanginya saat surat-surat itu terbakar. Kemudian, ia berteriak keras, "Wendy, masuklah ke sini." "Tuan muda, apa perintah Anda?" Wendy, yang mengenakan seragam pelayan, berjalan masuk ke ruangan. Meskipun wajahnya tampak muda, ekspresinya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Sudah hampir 2 bulan, dan ia sudah menjadi pelayan. Kirim seseorang untuk merevisi proses perekrutan. Merevisi, Tuan muda, apakah persyaratan sebelumnya terlalu murah hati? Tidak, saya pikir persyaratan sebelumnya terlalu dibuat-buat. Para penjaga yang bersedia datang ke Kastil Blackmoon dan lulus ujian masing-masing akan mendapatkan 10 telur ayam Phoenix pelangi per hari. Mereka dapat membawa keluarga mereka ke sini untuk tinggal. Semua petani yang bergabung dengan kami akan diberi hadiah 1 telur ayam Phoenix pelangi per hari dan 10 kati gandum tingkat perunggu. Wendy terkejut ketika mendengarnya, tetapi Watson tersenyum saat berbicara. Ia tidak pernah bermaksud untuk mengembangkan hal-hal dengan begitu bersahabat. Karena para petani itu sudah berani mengancamnya, maka mereka tidak dapat menyalahkannya karena bersikap kasar di Lisset Manor di perbatasan. Meskipun namanya sama dengan pengawal Watson, itu bukanlah istananya. Seorang baron turun-temurun bernama Wilbur Lisset memiliki tanah itu, dan dia tidak ada hubungan keluarga dengan pengawal Watson. Itu adalah istana besar, dan dihuni oleh ratusan orang. Ada desas-desus bahwa keluarga itu ada hubungan keluarga dengan seseorang di perbatasan. Di dunia itu, hanya bangsawan yang berhak atas nama keluarga. Untuk memudahkan membedakan kedua orang itu, Wilbur Lisset akan dipanggil Wilbur. Tuan Wilbur, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pengawal, Wesley, berlari ke istana dengan wajah pucat. Wilbur duduk di aula dengan secangkir teh di tangannya. Wajahnya muram. Dia tidak bahagia selama beberapa hari terakhir. Lisset Manor adalah yang terbaik di perbatasan, dan dia memiliki ratusan bawahan. Namun, beberapa hari yang lalu, Kastil Blackmoon tiba-tiba muncul di perbatasan, dan mereka merekrut orang seperti orang gila, bahkan dia tergoda dengan syarat yang mereka tawarkan. Jika dia bertugas sebagai penjaga, dia bisa mendapatkan 1 set senjata pertahanan tingkat perunggu dan bahkan seekor kuda tunggangan. Setiap orang bisa mendapatkan 3 telur ayam wangi pentakolor setiap hari. Kastil Blackmoon tidak hanya memiliki banyak peralatan tingkat perunggu, tetapi mereka juga memiliki banyak telur ayam wangi pentakolor. Dia tertekan ketika mengetahui pemilik Kastil Blackmoon. Kastil itu milik Edward, baron yang sedang jatuh miskin. Putra tertua Edward, Vincent, pernah bekerja untuknya. Saat itu, dia bahkan ingin menikahi putrinya, Monica. Sayangnya, Wesley telah merusaknya. Ketika Wesley menjelaskannya kepadanya, Wilbur tidak terlalu memperhatikannya. Itu hanya ayam wangi pentakolor. Meskipun dia tergoda, dia tidak begitu tidak tahu malu sehingga dia akan merebutnya begitu saja. Namun, kekuatan Kastil Blackmoon semakin kuat. Itu membuatnya sedikit menyesal. Jika Vincent menjadi menantunya, maka Kastil Blackmoon akan menjadi miliknya. Ayam wangi pentakolor dan perlengkapan tingkat perunggu juga akan menjadi miliknya. Jika dia memiliki begitu banyak sumber daya untuk menyatukan perbatasan, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi bangsawan hebat yang dapat melawan penjaga perbatasan.
Wilbur memikirkannya. Dia sedikit tidak senang dengan Wesley karena pria itu telah bernafsu pada ayam wangi pentakolor dan kemudian berselisih dengan Vincent. Pada saat itu, ketika dia mendengar laporan Wesley, dia mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang minum teh? Mengapa kamu berteriak dan berlari ke sini? Mengapa kamu terlihat seperti itu? Di mana sopan santunmu sebagai penjaga bangsawan? Keluar dan ketuk pintu lagi. Ya, Tuan. Wesley mengecilkan lehernya dan berbalik untuk berjalan keluar dari pintu. Setelah dia mengetuk pintu lagi, dia berjalan ke dalam ruangan. Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Bolehkah saya masuk? Katakan padaku, apa yang terjadi? Wilbur meletakkan cangkir tehnya. Tuan, kepala pengawal mengatakan kepadaku bahwa dia tidak ingin bekerja di sini lagi. Pada akhir bulan ini, dia akan pergi ke Kastil Blackmoon. Apa yang kau katakan? Wilbur berdiri dengan mata terbelalak. Dia mengangkat tangannya dan menyapu cangkir teh dari meja, cangkir itu mengeluarkan suara berderak. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang masalah sebesar itu lebih awal? Wesley memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Wilbur adalah orang yang menyuruhnya untuk tidak berbicara, dan dia juga orang yang menyuruhnya untuk tidak berbicara. Dia merasa dirugikan, namun, dia tidak berani membela diri. Dia hanya bisa bertanya dengan lemah. Tidak hanya kepala pengawal, tetapi prajurit tingkat perunggu lainnya di istana juga memiliki niat untuk pergi ke Kastil Blackmoon. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Sedikit kecemburuan melintas di mata Wesley. Dia juga ingin mencari perlindungan di Kastil Blackmoon. Sayangnya, dia memiliki dendam terhadap keluarga itu. Bahkan jika dia pergi ke sana, mereka tidak akan menerimanya. Selain itu, dia bukanlah seorang prajurit tingkat perunggu. Jadi mustahil baginya untuk lulus ujian. Dia telah memandang rendah Vincent saat itu, dan dia tidak pernah menyangka anak itu akan menjadi tuan muda tertua di Kastil Blackmoon hanya dalam waktu 2 bulan. Dasar orang tak tahu terima kasih. Aku bekerja keras membesarkan mereka, memberi mereka makan, dan mendandani mereka, dan sekarang mereka ingin meninggalkanku. Bajingan, dia sangat marah hingga dia mengumpat dengan keras. Wesley tidak mengatakan apapun. Dia mengerti pikiran para penjaga. Tidak ada musuh di dunia ini, hanya kepentingan yang saling bertentangan. Orang-orang itu tidak pergi lebih awal karena harga yang ditawarkan oleh Kastil Blackmoon tidak cukup untuk menggoda mereka. Itu bukan karena mereka memiliki hubungan yang dalam dengan istana. Rencana perekrutan baru Kastil Blackmoon telah menyebar ke pertanian terdekat. Disebutkan bahwa setiap orang akan mendapatkan 10 telur ayam Phoenix pelangi setiap hari jika mereka bergabung dengan mereka. 1 telur bernilai 10 koin emas, dan 10 telur berarti 100 koin emas. Itu adalah 100 koin emas sehari, 3.000 koin emas sebulan, dan itu akan menjadi 36.000 koin emas setahun. Dia tidak tahu apakah tuannya memiliki banyak aset, dan jika seseorang bisa mendapatkan manfaat yang begitu baik, siapa yang akan tinggal? Wesley menghitung angka itu lagi, dan dia menyesal. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain dan membuat Vincent marah, dan jika dia membantu mereka sebagai gantinya, dia mungkin telah menjadi kepala penjaga di Kastil Blackmoon saat itu. Dia merasa telah kehilangan manfaat tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ini hampir musim dingin. Tanpa para penjaga ini, siapa yang akan melindungi keluarga? Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Wilbur seperti semut di panci panas, dia mondar-mandir. Nadanya berangsur-angsur menjadi kesal. Kemudian, Wesley berkata, Tuan, saya punya ide. Bukankah Vincent, tuan muda tertua dari Kastil Blackmoon, ingin menikahi nona muda? Dan dia telah melayani Anda sebelum ini. Jadi mungkin kita bisa menjodohkan nona muda dengannya. Mungkin dia akan membantu kita demi hubungan masa lalu kita. Dan Kastil Blackmoon akan setara dengan aset tuan begitu kita menjadi sebuah keluarga. Anda ada benarnya. Pergi. Bawa Monica ke sini. Mata Wilbur berbinar saat dia mengangguk. Dia tidak ingin putrinya menikahi Vincent. Namun, dia tidak akan lagi menolak pernikahan itu karena status Vincent layak untuk putrinya. Setelah beberapa saat, Monica mencapai ruangan. Monica adalah wanita cantik berusia awal 20-an. Dia mengenakan gaun panjang yang indah dan topi matahari yang disukai wanita bangsawan. Wajahnya ditutupi riasan tebal, dan dia mengeluh keras begitu dia tiba. Ayah, mengapa Anda menjodohkanku dengan Vincent? Aku sama sekali tidak menyukai anak laki-laki malang itu.
Aku tidak akan menyetujuinya. Apakah kau bilang kau hanya melakukan itu untuk memanfaatkan keuntungan, dan aku tidak akan benar-benar bertunangan dengannya? Apakah aku mengatakan itu? Ketika Wilbur melihat bahwa putrinya telah mengeksposnya, wajah tuanya memerah, dan matanya melebar. Aku bisa melakukan apapun yang aku katakan. Tetapi sekarang berbeda. Vincent memiliki kastil yang sangat besar. Apakah kau mengerti itu, kastil? Hanya satu orang yang berhak tinggal di kastil. Jika kau menikah dengannya, kau akan menjadi gundiknya. Tidakkah kau bersedia melakukan itu? Jika mereka memiliki tempat tidur besar yang lebih lembut dari beludru, dan jika aku bisa makan makanan lezat setiap hari dan memiliki 10 pembantu untuk melayaniku, dan jika aku bisa mengenakan pakaian bagus setiap hari. Aku dapat mempertimbangkannya jika itu sesuatu seperti itu. Monica sedikit tergoda ketika dia mendengar itu. Kemudian, dia menambahkan permintaannya sendiri. Oh, benar, ada satu hal lagi. Aku bisa menikahi Vincent, tetapi dia tidak bisa menyentuhku. Wesley mengerutkan kening. Memang benar bahwa Monica adalah wanita yang cantik, tetapi tidak ada yang tahan dengan sifatnya yang tidak terkendali. Dia belum menikah dengan keluarga itu, dan dia menganggap dirinya sebagai simpanan. Seolah-olah dia tidak khawatir Vincent akan menolaknya. Wilbur menyuarakan kekhawatiran yang sama seperti Wesley. Monica, kamu bahkan belum menikah, jadi kamu harus belajar mencantumkan persyaratanmu dengan tepat. Jika tidak, mereka mungkin berpikir bahwa kita tidak memiliki kualitas bangsawan. Itu masuk akal. Mari kita turunkan persyaratan kita. Aku tidak ingin 10 pembantu, 2 sudah cukup. Persyaratan lainnya tidak dapat diubah. Monica mengangguk patuh. Wesley, bawa Monica ke kastil Blackmoon dan biasakan diri dengan lingkungan itu. Bagaimanapun, itu akan segera menjadi rumah kedua kita. Wilbur menghela napas lega ketika putrinya menyetujui pernikahan itu. Matanya menyala dengan gairah ketika dia memikirkan fakta bahwa kastil Blackmoon akan segera berada di tangannya. Tuan, bagaimana jika dia menolak untuk menikahi Nona Monica? Tanya Wesley. Beranikah mereka menolak? Kita sudah ada selama lebih dari 100 tahun, apakah kita tidak layak bagi mereka? Wilbur menghentikan lamunannya. Dia tersenyum dingin sambil berkata, kudengar banyak peternakan tidak puas dengan kastil Blackmoon karena rencana perekrutan mereka. Jika mereka menolak pernikahan ini, aku akan bergabung dengan peternakan terdekat dan mengirim pasukan untuk menghancurkan kastil Blackmoon. Jika mereka berani menolakku, maka mereka tidak akan punya tempat di perbatasan.